Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Abdi, NIT 2043016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang komputer yang sering kita gunakan sehari-hari, yang terdiri dari dua komponen secara garis besar, yaitu hardware dan software. Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin menjelaskan tentang perangkat keras saja. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perangkat keras masukan, perangkat keras keluaran, dan perangkat keras pemrosesan. Perangkat keras masukan atau yang biasa kita sebut dengan input ialah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer, digunakan untuk menjadi bahan dalam pemrosesan pada komputer sendiri. Dan contoh yang pertama ialah keyboard. Keyboard berfungsi memberikan masukan huruf, angka, simbol, dan beberapa perintah seperti caps lock, delete, dan masih banyak lainnya. Dan contoh yang kedua ialah touchpad, atau biasa saya sebut dengan mouse-nya laptop. Mengapa demikian? Karena kita hanya dapat menemukannya pada perangkat seperti laptop dan notebook. Dan alasan kenapa saya mengatakan bahwa touchpad merupakan mouse-nya laptop dan notebook, karena memiliki fungsi yang sama dengan mouse, hanya saja pengoperasiannya yang berbeda karena pointer ini memerlukan sentuhan jari secara langsung. Contoh yang ketiga ialah scanner. Scanner memiliki sistem kerja yang sama seperti fotokopi, hanya saja kalau fotokopi, dokumen yang di-scan akan ditampilkan dalam bentuk fisik. Sedangkan scanner, dokumen yang di-scan akan berbentuk soft copy atau hasilnya tampil di dalam layar monitor kita. Perangkat keras pemrosesan atau yang biasa kita sebut dengan proses merupakan perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang muncul atau yang diberikan oleh perangkat input agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang dapat ditampilkan di perangkat output. Dan perangkat pemrosesan itu terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan satu sama lain, dan semua itu terletak pada motherboard atau biasa kita sebut dengan papan induk, tempat semua hardware komputer. Jadi tanpa motherboard ini, semua perangkat tidak dapat berkomunikasi karena motherboard merupakan tempat komponen-komponen komputer disatukan dalam satu papan sirkuit. Dan di dalam motherboard itu ada juga yang namanya prosesor atau biasa kita sebut dengan CPU. Prosesor merupakan otak dari suatu komputer, karena prosesor biasanya sering kita kenal dengan CPU, yakni suatu chip yang berbentuk integrated circuit yang mengontrol seluruhan dari sistem komputer, terutama dalam menjalankan suatu instruksi pengolahan data seperti yang dipakai dalam pusat atau otak dari kegiatan komputer. Jadi jika ada input yang masuk, maka diproses lewat prosesor ini agar bisa diolah dan masuk nanti ke komponen-komponen lainnya. Terus yang ketiga ialah GPU atau biasa kita sebut dengan Graphic Processing Unit. GPU ini merupakan chip logik yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi grafis pada komputer, yang dikhususkan untuk merender gambar, animasi, dan video. Dan biasanya GPU juga sudah ada di dalam bawaan sebuah CPU, cuma kemampuannya masih terbatas. Dan yang terakhir ialah perangkat keras keluaran atau biasa kita sebut dengan output. Output ini berfungsi untuk menampilkan dari hasil pengolahan yang diolah di bagian pemrosesan komputer. Jadi setelah ada input,
masuk ke dalam proses dan akan dihasilkan lewat output ini. Yang saya ingin jelaskan di sini ialah monitor yang kita gunakan untuk menampilkan visual dari komputer yang kita tahu dengan LED atau biasa kita jumpai dengan LED. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa berdasarkan jenis teknologi panel, layar dari monitor dibedakan menjadi tiga bagian saat ini, yaitu CRT atau orang dulu biasa menyebutnya dengan monitor tabung. Terus yang kedua ialah LCD atau Liquid Crystal Display yang biasa kita pakai untuk persentase. Dan yang terakhir ialah LED, merupakan pengembangan dari LCD yang kita pakai sekarang ini. Dan contoh yang terakhir ialah printer. Printer merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks atau gambar ke dalam bentuk kertas. Jadi kita melihat software hanya di dalam layar monitor. Maka jika kita ingin melihat ke dalam bentuk hard copy, printerlah solusinya. Jadi yang tadi jika kita ingin memasukkan sebuah dokumen ke dalam komputer menggunakan scanner, jadi jika kita ingin menghasilkan sebuah hard copy dari komputer kita melalui printer. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.